Hari ini kita akan mengupas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam sahihnya Imam Bukhari punya kitab Jami'us Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih. Hadis riwayat daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir. Ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man nama anaknya, Bashir nama ayahnya. Ada Bashir, ada Basir. Di kita ada Basir, ada Bashir. Ini Bashir dengan shin, artinya gembira. Kalau Basir artinya melihat. Basir atau Bashir. Kalau ini Nu'man bin Bashir. Siapa orangnya Sayyidina Nu'man bin Bashir ini? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali lahir di Madinah setelah Nabi hijrah. Jadi kalau bahasa hadisnya min sigharis sahabah, dari generasi anak-anak sahabat. Jadi Nabi sudah hijrah ke Madinah, anak-anak yang lahir pertama kali dari golongan penduduk Madinah itulah Nu'man bin Bashir. Kalau dari golongan Makkah yang lahir di Madinah itu namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Orang Makkah pindah ke Madinah, hijrah dengan Nabi. Bayi yang pertama kali lahir di Madinah ketika Nabi hijrah itu orang penduduk asli Makkah, namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Kalau penduduk Madinah asli, orang Madinah yang lahir ketika Nabi hijrah ke Madinah itu, itulah Nu'man bin Bashir. Kita harus tahu nih Pak sejarah-sejarah ini. Maka Islam itu mulia dengan adanya sejarah-sejarah yang masih asli. Jangan sampai sejarah kita dipalsukan oleh orang. Nu'man bin Bashir asli penduduk Madinah yang lahir pertama kali di Madinah ketika Nabi hijrah. Jadi Nu'man bin Bashir ketika Nabi meninggal dunia, berarti usia Nu'man bin Bashir baru sekitar 9 tahun lebih kurang. Nu'man bin Bashir selama hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nu'man bin Bashir ketika lahir dibawa oleh ibu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk ditahnikkan. Tahnik ini termasuk sunnah Nabi yang dibid'ahkan oleh orang hari ini. Padahal hadisnya jelas di dalam Sahih Muslim ada. Tahnik itu hukumnya sunnah. Apa itu tahnik? Makanan yang pertama kali dimakan oleh si bayi, tapi makanan itu telah dikunyah terlebih dahulu oleh orang soleh. Itu namanya tahnik. Kita dulu biasanya orang tua kita buat seperti itu. Anak lahir ini usia 7 hari, anak dibawa orang tua ke ulama, dibawa ke buya, dibawa ke kiai, diambil kurma oleh kiai tadi, dikunyah oleh kiai tadi kurma sampai halus betul, dikunyah dan mungkin ya sudah melekat pula lah ke sana itu air liur kiai tadi. Itu min babin tabarruk namanya, tabarrukan. Setelah itu diambil kurma dari mulut kiai tadi, disuapkan ke mulut sang bayi tadi. Menyuapkannya macam ini, bukan seperti ini. Apa hikmahnya tak seperti ini? Kalau seperti ini dimasukkan ke jari bayi, khawatirnya bayiku besok cik memerintah taruh hidungnya besok, menyuruh orang taruh hidungnya besok. Makanya tak boleh menyuapkan makanan ke mulut bayi itu macam ni tunjuk, tak boleh. Tapi sebaliknya, macam ini gitu. Perhatikan para masyayikh kita. Begitu cara Nabi memasukkan makanan ke mulut bayi. Tak boleh seperti ini, tapi seperti ini dia. Jadi kalau seperti ini, itu dikhawatirkan menyuruh taruh aja besok anak gua, itu dikhawatirkan. Maka dibalikkan. Itu namanya min babit tabarruk.
mengambil berkah. Syirik bukan syirik, Nabi mengamalkan, para ulama mengamalkan. Maka kata Imam Nawawi dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hujjaj, hadzal amr, ini adalah urusan masalah perintah yang dianjurkan bagi setiap muslim untuk melakukan tahnik. Jadi anak kita lahir bawa ke Buya, Buya tahnikkan anak kami Buya. Buya ambil kurma, dikunyah, dikira jadi kurma. Kalau kekles itu ciri gigi kiai dari itu dah orang tu makan. Nah sudah itu tu diambil kiai tadi balik, disuapkan ke mulut anak kita. Untuk apa? Likai supaya anak jadi ilmunya seperti ilmu kiai, akhlaknya seperti akhlak kiai, salehnya seperti saleh kiai. Begitu anjuran Nabi SAW. Kini jarang orang tua-tua membuat itu, jarang lagi. Dia pun takut corona. Takut hari ini. Apalagi hari ini kalau batuk aja buyar sakit, itulah khawatir tu mak. Jangan batuk pula nampak sudah boleh gini. Jadi orang sekarang jarang mentahnikkan. Jadi kalau bahasa hadis, tahnik itulah imunisasinya orang-orang dulu. Tak ada suntik vaksin GCG, apa namanya lagi? Banyak macamnya namanya suntik vaksin. Tak ada suntik vaksinnya, tahnik saja. Tahnik karena lidahnya kiai selalu pemakamin dengan zikir, dengan Qurannya, dengan tilawahnya, dengan baca kitabnya, berharap anak ini mendapatkan keberkahan. Itu tuh sunnah hukumnya. Cek hadis di dalam Sahih Imam Muslim. Nu'man bin Bashir ini dibawa oleh ibunya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk ditahnik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil kurma, Nabi punya halus. Nabi ambil dan Nabi berikan. Makanan yang pertama kali yang dimakan oleh anak itulah kurma dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nampak Nu'man bin Bashir agak lain daripada bayi-bayi yang lain. Nu'man bin Bashir lahap, dihisapnya betul jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terasa jari Nabi dihisap oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir. Nabi katakan, kata Rasulullah, fahadzal abna fahadzal ibn fahadzal tifli hayatuhu syarif. Anak ini hidupnya mulia, betul mulia hidupnya sang bayi itu ketika dia besar. Mulia pertama, dia termasuk ahli ilmu. Jadi rujukannya para tabi'in. Tabi'in, orang yang tak berjumpa dengan Rasulullah disebut dengan tabi'in. Setelah Nabi meninggal dunia, yang menjadi rujukan mereka dalam hukum ahkam itu adalah Sayyidina Nu'man bin Bashir. Kedua, Nu'man bin Bashir pernah jadi gubernur kota Hamas, gubernur Syam hari ini. Hamas itu ibu kota Syam hari ini, Hamas Damaskus. Kemudian hidupnya mulia pun beliau mati, meninggal dalam keadaan syahid. Jadi syahidnya Nu'man bin Bashir itu ketika Sayyidina Nu'man bin Bashir salat Nu'man bin Bashir di rumahnya. Ada orang bertamu ke rumah. Nu'man bin Bashir husnudzan. Memang kita, ya Islam mengajarkan kita husnudzan, berbaik sangka. Karena beliau seorang gubernur, ketika itu fitnah banyak. Beliau berbaik sangka, setiap ada orang yang datang berarti itu tanda rakyatnya. Rakyat yang butuh dengan pendapatnya, rakyat yang butuh dengan bantuannya, dilayanilah oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir. Kita hati-hati juga mestinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini pelajaran kisah Nu'man bin Bashir ini untuk kita. Boleh kita melayani tamu, silakan. Memang begitu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Akrimut duyuf, hormatilah tamu, muliakanlah tamu, maka sesungguhnya dia adalah rahmat daripada Allah. Tamu itu datang memberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan memuliakan tamu. Jadi ketika waktu salat, ini tamu betul-betul diservis oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir. Makannya diservis, minumnya diservis, fasilitasnya diservis. Ketika datang waktu salat pun
datang, Sayyidina Nu'man bin Bashir yang menjadi imam, makmum di belakang. Tamu tadi menjadi makmum. Memang adabnya sih seperti itu. Memang adabnya seperti itu. Yang jadi imam sahibul wilayah, sahibul bait, yang punya rumah, yang punya wilayah, itulah yang menjadi imam. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, yang jadi imam sahibul wilayah, yang punya rumah, kecuali dia meminta kita dan mengizinkan kita untuk jadi imam. Sayyidina Nu'man bin Bashir, beliaulah yang menjadi imam. Bismillah, husnudzan, berbaik sangka bahwa tamu yang di belakang ini adalah orang-orang baik. Tamu di makmum yang di belakangnya adalah orang-orang baik. Bismillah, salat, 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 salat. Ketika terakhir salat, makmum di belakang tadi menikam Sayyidina Nu'man bin Bashir, dan itulah yang menjadi asbab Nu'man bin Bashir meninggal dunia. Jadi ini pelajaran sebenarnya untuk kita. Ada tamu boleh berbaik sangka, silakan, tapi carilah teman untuk mendampingi kita melayani tamu ini. Jangan sendirian. Macam itu juga dengan salat. Jangan sendirian, ajak orang yang loyal dengan kita. Ajak mungkin ajudan kita, ajak mungkin teman kita, ajak mungkin keluarga kita salat berjamaah bersama-sama. Jadi kalaulah sudah ramai salat berjamaah, bagaimanapun mereka akan ketakutan untuk membunuh Sayyidina Nu'man bin Bashir. Akhirnya Nu'man bin Bashir mereka bunuh, mereka tikam dari belakang, meninggallah Sayyidina Nu'man bin Bashir. Jadi itu